Halo semuanya, jumpa lagi di video pembahasan soal psikologi SPPI part 6. Yuk teman-teman, buat yang belum nonton part sebelumnya, tonton dulu ya, semua videonya ada di YouTube Apta School. Oke, yang belum subscribe juga nih, subscribe dulu. Tombolnya ada di bawah, klik subscribe dan nyalain notifikasinya ya. Oke, kita masuk ke soal pertama yuk. Di soal pertama, yuk kita lihat dulu soalnya apa sih. Suatu pekerjaan di gudang diperkirakan dapat diselesaikan oleh 25 orang dalam waktu 4 bulan. Namun, karena terdapat kendala, maka karyawan perlu dilakukan pengurangan sehingga pekerjaan dapat diselesaikan dalam waktu 5 bulan. Maka, jumlah karyawan yang harus dikurangi adalah sebanyak. Oke, untuk soal ini nih, kita akan menggunakan konsep perbandingan. Di sini ada orang, lalu ada waktunya nih, aku tuliskan dulu. Dengan 25 orang, pekerjaannya selesai dalam waktu 4 bulan. Lalu teman-teman, ketika dilakukan pengurangan, ternyata waktunya menjadi 5 bulan. Nah, teman-teman lihat deh. Ketika pengurangan artinya orangnya berkurang, waktunya malah bertambah. Kalau seperti ini teman-teman, satu ngurang satu nambah, kita masuk ke perbandingan berbalik nilai atau aku nyebutnya PBN. Oke, di PBN gampang banget sebenarnya. Teman-teman tinggal kalikan aja secara lurus nih, baru bagi bawahnya. Artinya X sama dengan 25 dikali 4 dibagi dengan 5. Ada yang bisa kita sederhanakan kan ya? 25 dibagi 5 itu 5. 5 dikali 4 sama dengan 20 orang. Oh, ternyata kalau dalam waktu 5 bulan itu selesai dengan 20 orang. Tapi yang ditanya adalah jumlah karyawan yang harus dikurangi. Artinya teman-teman, jumlah yang dikurangi itu sama saja dengan jumlah awal dikurangi jumlah orang yang akhir ini tadi. Artinya ada 5 orang yang akan dikurangi. Jawaban yang tepat ada di opsi yang E. Harus hati-hati ya teman-teman ketika menentukan perbandingan senilai ataupun berbalik nilai. Kita logika aja dalam kehidupan sehari-hari. Jika pekerjanya berkurang, otomatis waktu pengerjaannya akan semakin lama. Jika orangnya semakin bertambah, waktu pengerjaannya akan semakin singkat. Gitu. Oke, kita masuk ke soal yang kedua yuk. Di soal yang kedua, aku punya soal pecahan nih. Yuk kita kerjain. Dia itu ada operasi pembagian, ada operasi perkalian. Oleh karena itu ini harus kita dahulukan ya. Berarti aku kasih kurung dulu nih di sini biar teman-teman juga bisa lihat mana yang harus didahulukan. Aku akan tulis ulang. 2 dikali 7, 14 ditambah 1, 15 per 2. Karena dia pembagian ya, berarti bisa kita ubah nih jadi perkalian. Tapi yang belakangnya harus kita balik. Jadinya 1/5. Ditambah dengan 3/4 dikali 8 dikurangi 1/8. Yuk kita sederhanakan dulu. 15 dibagi 5 ketemunya 3. 8 dibagi 4 ketemunya 2. Berarti kita dapatkan 3/2 ditambah 3 kali 2, 6 dikurangi 1/8. Sekarang kita akan ubah menjadi bentuk desimal nih. 3 dibagi 2 itu 1,5 ditambah 6 dikurangi 1 dibagi 8 itu hasilnya 0,125. Sekarang kita jumlahkan dan kita kurangi. 1,5 ditambah 6 ini hasilnya 7,5. 7,5 dikurangi dengan 0,125. Berarti hasilnya 7,375. Kalau teman-teman masih bingung nih, teman-teman bisa menggunakan cara pengurangan seperti biasanya. 7,5 karena yang satunya ini ada 3 angka di belakang koma, kita tambahin 0,2 ya. Berarti dikurangi dengan 0,125. Kita kurangkan, kita pinjam nih karena dia nggak bisa dikurangin. Pinjam depannya, sini tinggal 9, yang belakang jadi 10, berarti belakangnya lagi tinggal 4. 10 kurangi 5, 5. 9 dikurangi 2, 7. 4 dikurangi 1, 3. 7-nya turun. Jadi, jawaban yang tepat ada di opsi D.
Wah, pecahan seperti ini sebenarnya gampang, tapi kita perlu teliti dan perlu fokus dalam menghitung dan menentukan mana yang terlebih dahulu kita kerjakan. Buat teman-teman nih yang masih bingung mungkin, teman-teman bisa latihan lebih banyak di sini nih, di Bimbel SPPI Apta School. Tinggal join aja ya, premiumnya itu seharga 99.000 untuk 1 tahun. Linknya udah aku taruh di deskripsi di bawah ya. Tinggal klik aja linknya, nanti teman-teman akan diarahkan untuk mendaftar. Dan ketika sudah mendaftar dan di premium kan, teman-teman bisa masuk nih ke Bimbelnya Apta School. Lihat ya, apa aja fasilitasnya? Tryoutnya lengkap banget nih. Tryoutnya banyak banget, jenisnya juga beda-beda. Terus juga ada mental ideologinya nih di sini. Serta kita punya materinya, modul pembelajarannya, serta video pembelajaran. Jadi teman-teman gampang nih. Kalau misalnya masih kesulitan, bisa cek aja di modul dan juga di video pembelajaran. Langganannya itu, 1 kali langganan 99.000 akan berlaku selama 1 tahun masa aktifnya. Enak banget ya langganan di Apta School. 1 kali langganan untuk 1 tahun. Wah, nggak sabar ya udah mau masuk ke soal ketiga. Ya udah, kita lanjut yuk ke soal yang ketiga. Aku punya soal aritmatika sosial di sini berkaitan dengan diskon. Yuk kita baca dulu. Della membeli gaun pesta seharga Rp150.000. Ia mendapatkan diskon sebesar 15%. Berapa rupiah yang harus dibayar Della? Kalau ke teman-teman ketemu soal diskon seperti ini, cara mengerjakannya gampang nih. Harga yang harus dibayar itu sama saja dengan harga awalnya. Nah, caranya teman-teman biar nggak 2 kali jalan ya, tinggal begini. Kita cari dulu persentase harganya, yaitu dengan mengurangi 100% dari harga awal nih ya, dikurangi dengan diskon yang didapatkan. Artinya 100% dikurangi 15%. Hasilnya adalah 85%. Ini adalah persentase harga yang harus kita bayar. Jadi kita punya 150.000 dikali dengan 85% atau sama aja dengan 150.000 dikali dengan 85 per 100. Nih ada 02, ada 02. Kita coret aja ya. Lalu kita kalikan nih 85 dikali 15. 1.500 dikali 85 itu hasilnya berarti 127.500. Jadi harga yang harus dibayar Della adalah 127.500 atau berada di opsi yang D. Segampang itu ya teman-teman ya. Tapi teman-teman juga bisa menggunakan cara lain. Caranya adalah teman-teman cari dulu harga diskonnya, berarti 150.000 dikali 15%. Nanti kalau udah ketemu nih, simpan dulu. Nah, 150.000 ini dikurangi dengan harga diskon yang udah didapatkan tadi. Baru ketemu tuh harga yang harus dibayar. Oke, kita masuk ke soal keempat yuk. Di soal keempat, aku punya soal figural nih. Kita baca dulu yuk pertanyaannya. Manakah gambar yang berbeda? Artinya kita harus mencari nih pola yang berbeda dari setiap kotaknya. Dari A, B, C, D. Oh ini E ya. Dari A, B, C, D, E. Nah lihat. Setiap kotak itu dia memiliki 2 bangun ya. Segitiga, segi 5. Terus ini segi 5 juga. Segitiga dan segitiga. Kita lihat nih. Ternyata pola yang ada di soal ini. Teman-teman lihat dari gambar kiri ke gambar kanan. Dia akan rotasi 90 derajat searah jarum jam atau muternya ke kanan ya. Nih, putar ke kanan menjadi gambar sebelah kanannya. Nah, untuk di gambar B-nya ternyata juga sama nih polanya. Aku kasih alasnya ya biar gampang ngelihatnya. Ketika segi limanya dirotasi 90 derajat searah jarum jam, dia akan menjadi seperti gambar sebelahnya nih. Alasnya akan menjadi di sebelah kanan menjadi tegak. Begitu juga dengan gambar C. Ketika dia dirotasi ke sebelah kanan nih, rotasi ke kanan 90 derajat, dia akan menjadi gambar sebelahnya. Gambar E juga demikian, dirotasi 90 derajat, maka dia juga akan menjadi gambar sebelahnya. Tapi kalau di opsi yang D nih, dia bukannya rotasi ke kanan, malah dia akan merotasi ke kiri atau 90 derajat berlawanan
dengan arah jarum jam. Oleh karena itu, jawaban gambar yang paling berbeda ada di opsi yang D. Wah, kalau begini mah gampang ya, kita tinggal mencari aja nih pola-polanya. Kalau teman-teman pengen latihan lebih banyak, teman-teman bisa cari di Bimbel SPPI Aptaskul. Langganannya Rp99.000 aja. Dari harga Rp800.000 berlaku untuk 1 tahun. Nih, fasilitas yang ada di Aptaskul. Ngeri banget kan ya, lengkap banget. Teman-teman tinggal klik bit.ly/Bimbel SPPI atau link yang udah aku taruh di deskripsi di bawah ya. Oke, aku lanjut lagi yuk ke soal berikutnya. Soal berikutnya, aku punya soal diskon lagi nih. Ani belanja sepatu dan mendapatkan diskon berturut-turut. Hati-hati, diskonnya berturut-turut. 70% dan 30%. Berapakah total diskon belanjaan Ani? Teman-teman, di soal diskon berturut-turut ini bukan berarti teman-teman langsung jumlahkan nih 70 dengan 30%. Nanti hasilnya salah. Kalau langsung dijumlahkan, masa iya jadinya diskonnya 100%? Gratis dong, nggak mungkin kan ya? Jadi cara mengerjakannya, aku punya sokulnya nih. Sokul Aptaskul, solusi Aptaskul. Yaitu dengan cara diskon total sama dengan diskon 1 ditambah diskon 2 dikurangi dengan diskon 1 dikali diskon 2. Misalkan ini diskon 1 yang 30% diskon 2. Tinggal kita masukkan aja angkanya. 70% ditambah 30% dikurangi dengan 70% dikali 30%. Kalau penjumlahan persen mah gampang ya, tinggal tambahin aja menjadi 100%. Dikurangi. Nah, untuk perkalian persen seperti ini, kalau dia bentuknya puluhan, 70 dengan 30 nih, kalikan aja bilangan yang ada di depan. 7 dikali 3, yaitu 21. Tambahkan persennya di sini. Udah selesai, baru kita kurangi. Berarti diskon yang didapatkan Ani adalah 79%. Jawabannya ada pada opsi yang C. Wah, gampang banget. Oke, kita masuk lagi yuk ke soal terakhir. Nih, aku punya soal deret. Aku akan tulis ulang ya. 11, 15, 10, 15 lagi. 11, 17, titik, titik. 21, 19, titik, titik. 26. Yuk kita cari dia polanya apa sih? Lihat nih teman-teman. Dari 11 ke 15 itu ditambah 4. 15 ke 10 itu dikurangi 5. 10 ke 15 ditambah 5. Terus 15 ke 11 dikurangi 4. 11 ke 17 ditambah 6. 21 ke 19 ini dikurangi 2. Terus yang lainnya masih kosong nih kan ya. Kalau teman-teman perhatikan, lihat. Plus 4, plus 5, plus 6. Berarti nih, selanjutnya dia ada plus 7-nya juga nih. Berarti plus 7-nya dari sini. Dari yang kosong ke 21, dia akan plus 7. Lalu teman-teman perhatikan juga, min 5, min 4, min 2. Ada yang kosong. Min 3-nya kemana ya? Berarti dari 17 ke bagian yang kosong ini akan dikurangi 3. 17 kurang 3 itu hasilnya adalah 14. 14 tambah 7, 21. Otomatis nih pola yang belakang juga akan berurutan. Artinya 19 ke belakang dia akan ditambah 8. Belakang ke 26 dia akan dikurangi 1. Otomatis hasil yang kosong ini adalah 27. Jawaban yang benar jatuh pada opsi yang A. Wah, gampang ya. Kalau begitu, tunggu di part berikutnya lagi ya. Sampai jumpa. Selamat belajar.